warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Abdul Razak MSI selaku dosen pengampu pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Saya Nurjaya Mas selaku moderator dan pemateri, dan ada rekan saya Anissa Nur Khalifah dan Radatul Jannah yang akan mempresentasikan tentang solusi mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara. Indonesia sebagai negara yang memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945. Dasar negara Indonesia dijelaskan sebagai Pancasila, yang merupakan 5 asas atau dasar yang mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila diterangkan sebagai ideologi bagi bangsa Indonesia, berasal dari nilai-nilai kebudayaan, religius, dan adat istiadat Indonesia. Meskipun dihadapkan pada tantangan globalisasi dan modernisasi, perlu upaya untuk mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara dengan menanamkan cinta tanah air dan memperkenalkan nilai-nilai nasional seperti kemerdekaan, Sumpah Pemuda, dan pahlawan kepada generasi penerus. Lebih lanjut, Pancasila dianggap sebagai benteng terakhir untuk menghadapi tantangan globalisasi dan pentingnya menjaga dan melestarikan tradisi serta kebudayaan bangsa Indonesia untuk mencegah kehilangan nilai-nilai tersebut akibat modernisasi dan globalisasi yang sangat pesat. Dasar negara Indonesia yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yaitu mengakui adanya Tuhan sesuai dengan keyakinan masing-masing bermasyarakat. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu menghormati martabat serta hak asasi manusia dan menjunjung tinggi keadilan sosial. Yang ketiga, persatuan Indonesia, yaitu menjunjung tinggi persatuan dan menghargai perbedaan. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu menerapkan prinsip demokrasi dengan memberikan kesempatan kepada rakyat. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu menjamin keadilan dalam segala aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan politik untuk seluruh rakyat Indonesia tanpa memandang perbedaan. Selanjutnya, tantangan modernisasi dan globalisasi. Yang pertama, masalah mempertahankan Pancasila di era modernisasi dan globalisasi Pancasila. Sebagai dasar negara, Indonesia menghadapi tantangan serius dalam menjaga keberadaannya di tengah arus modernisasi dan globalisasi. Perubahan drastis dalam struktur dunia internasional yang dipicu oleh globalisasi, yaitu telah mengubah cara hidup dan budaya. Yang kedua, peran nasionalisme dan patriotisme generasi muda. Penting bagi generasi muda Indonesia untuk memainkan peran penting dalam mempertahankan Pancasila sebagai fondasi utama negara. Mereka harus didorong untuk memiliki cinta tanah air yang tulus serta kesetiaan yang mendalam terhadap nilai-nilai Pancasila. Edukasi tentang peristiwa-peristiwa sejarah nasional seperti kemerdekaan, Sumpah Pemuda, dan jasa-jasa pahlawan penting dalam membentuk dan memupuk rasa nasionalisme. Upaya mempertahankan Pancasila, pentingnya cinta tanah air. Mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara memerlukan cinta tanah air yang tulus dari setiap warga. Generasi penerus perlu ditanamkan dengan rasa nasionalisme dan patriotisme yang kuat, terutama mengingat banyaknya generasi muda yang terpengaruh oleh efek negatif modernisasi dan globalisasi. Selanjutnya, peran nasional dan peringatan penting. Peringatan hari-hari nasional seperti Hari Kemerdekaan, Sumpah Pemuda, dan perayaan pahlawan memiliki peran penting dalam memupuk rasa bela negara terhadap Indonesia. Representasi Pancasila dalam kebudayaan. Pancasila bukan hanya menjadi dasar negara, tapi juga mencerminkan kebudayaan dan adat istiadat bangsa Indonesia. Sebagai representasi nilai-nilai Indonesia, Pancasila merupakan bagian tak terpisah dari kehidupan sehari-hari. Metode penelitian deskriptif dan kuantitatif menggunakan kuesioner. Metode deskriptif kuantitatif adalah pendekatan penelitian yang fokus pada deskripsi karakteristik suatu populasi atau sampel tanpa melakukan analisis mendalam. Biasanya, metode ini menggunakan statistik deskriptif untuk merangkum dan menggambarkan data dengan angka, seperti rata-rata, median, dan variasi. Sampel penelitian dan pengumpulan data peneliti memiliki para mahasiswa sebagai sampel penelitian, yang mungkin dipilih secara acak atau berdasarkan kriteria tertentu. Untuk mewakili populasi yang besar, pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner yang dibagikan kepada responden. Data primer diperoleh langsung dari responden melalui kuesioner yang dapat berisi pertanyaan tertutup atau terbuka.
Hasil penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan cara menyebarkan kuesioner di media sosial, media cetak, dan media internet, dan memberikan informasi kepada pelajar tentang bagaimana menjaga Pancasila sebagai dasar negara. Pentingnya pendidikan Pancasila bagi generasi muda. Peran generasi muda dalam membangun bangsa sangat vital, dan oleh karena itu pemahaman yang mendalam tentang Pancasila sebagai landasan negara menjadi suatu keharusan. Sebanyak 35 orang atau 72,9% responden menganggap sangat esensial, sementara 13 orang atau 27,4% dari 48 orang menyatakan bahwa itu penting. Ini mencerminkan kesepakatan yang tinggi tentang urgensi memberikan Pancasila kepada generasi muda agar memiliki dasar nilai yang kokoh, memperkuat pemahaman nilai-nilai Pancasila dalam usaha meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila. Survei menunjukkan 28 orang responden menganggap pendekatan khusus sangat penting, sementara 20 orang menyatakan penting. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa terdapat dorongan untuk lebih mengintensifkan pendekatan khusus guna meningkatkan pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila. Mengatasi radikalisme dan ekstremisme, langkah-langkah pemerintah dalam menanggulangi radikalisme dan ekstremisme dianggap sangat penting oleh sebagian besar responden. Dengan 31 menekankan urgensi tersebut, meskipun 17 orang atau 35,4% menyatakan penting, dominasi persentase pada sangat penting menunjukkan perlunya tindakan tegas pemerintah untuk nilai-nilai Pancasila dalam ancaman enkarisme. Peran keluarga dalam menanamkan nilai Pancasila. Dalam konteks peran keluarga, ada 33 orang responden menyatakan bahwa itu sangat penting, sementara 15 orang menganggap itu penting saja. Data ini mencerminkan konsekuensi bahwa keluarga memiliki peran krusial dalam membentuk pemahaman dan penerapan nilai-nilai Pancasila di kalangan anggota keluarga. Peran agama dalam mendukung Pancasila. Ketiga ditanya mengenai peran agama dan mendukung nilai Pancasila, ada 30 orang responden sangat penting, dan ada 18 orang menyatakan penting. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat melihat peran positif agama sebagai penganut Pancasila. Langkah-langkah yang konkret masyarakat dalam mempertahankan Pancasila, ada 31 orang menganggap penting. Langkah-langkah konkret dan dapat mengambil oleh masyarakat dalam mempertahankan Pancasila sebagai landasan negara, sementara 17 orang itu menilai sangat penting. Ini menunjukkan harapan agar masyarakat aktif terlibat menjaga utuhan nilai-nilai Pancasila. Evaluasi berkala, implementasi nilai-nilai Pancasila. Dalam hal evaluasi berkala hadap implementasi nilai Pancasila dalam kebijakan pemerintah, ada 22 orang responden menyatakan sangat penting, ada 24 orang menganggap penting, dan ada 1 orang menganggap itu tidak penting, dan ada 1 orang menganggap juga sangat tidak penting. Ini menekankan pentingnya keterbukaan dan penanggung-jawaban pemerintah untuk memastikan implementasi nilai-nilai Pancasila yang efektif dan keberlanjutan, meningkatkan akses informasi tentang Pancasila. Penting meningkatkan akses informasi tentang Pancasila untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, ditegaskan oleh 24 orang responden yang menganggap sangat penting, sementara 23 orang menyatakan penting, sementara 1 orang menyatakan tidak penting. Ini menunjukkan bahwa informasi yang mudah diakses dapat menjadi kunci membangun pemahaman yang lebih baik tentang nilai-nilai Pancasila. Pelestarian lingkungan hidup. Dalam mengimplementasi Pancasila, responden menunjukkan kesadaran akan pentingnya melestarikan lingkungan hidup sebagai. Dari implementasi nilai-nilai Pancasila, ada 20 orang menyatakan sangat penting, sementara 24 orang responden menganggap itu penting, dan ada 2 orang responden tidak menganggap itu tidak penting. Hal ini mencerminkan semangat untuk mengintegrasikan nilai-nilai lingkungan dalam kerangka Pancasila sebagai upaya bersama menjaga keseimbangan alam. Memperdayakan masyarakat dan memahami dan mengamalkan Pancasila. Dalam hal memperdayakan masyarakat, ada 34 orang responden menganggap itu sangat penting. Upaya ini sementara ada 3 orang menyatakan bahwa itu penting, dan ada 2 orang menyatakan itu tidak penting. Hal ini menunjukkan kesadaran akan peran aktif masyarakat dalam memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila untuk menciptakan masyarakat yang beradab dan harmonis. Peran seni dan budaya dalam memperkuat identitas nasional berlandaskan Pancasila. Dalam diskusi dengan 48 orang peserta, sebanyak 28 orang menilai seni dan budaya sangat penting untuk memperkuat identitas nasional berdasarkan Pancasila. Sebanyak 19 orang juga menganggap penting, sementara ada 1 orang yang tidak merasa penting. Upaya lebih lanjut dari pemerintah dalam mempromosikan dan melibatkan masyarakat dalam pemahaman Pancasila. Ketiga, menyatakan tentang usaha pemerintah dalam mempromosikan dan melibatkan masyarakat dalam pemahaman Pancasila. Ada 20 peserta menyatakan itu sangat penting, dan ada 26 peserta menganggap itu penting, dan ada 2 orang yang menganggap itu tidak penting. Inisiatif pemerintah dalam mengintegrasikan nilai Pancasila dalam kebijakan publik. Mengenai inisiatif pemerintah mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan, ada 27 peserta menilai sangat penting, dan ada 19 peserta merasa penting, dan ada 2 orang yang tidak merasa penting.
pengaruh Pancasila terhadap kehidupan sosial dan kebudayaan masyarakat Indonesia dalam konteks pengaruh Pancasila terhadap kehidupan sosial dan kebudayaan masyarakat di Indonesia. Ada 26 orang itu menganggap sangat penting, ada 19 orang menganggap penting, dan ada 3 orang merasa tidak penting. Peran agama dalam mendukung atau menghambat pemahaman Pancasila juga mendapatkan perhatian. Ada 21 orang peserta menganggap sangat penting, dan ada 23 orang menganggapnya penting, ada 2 orang menganggap tidak penting. Merasa sangat tidak penting. Penting masyarakat dapat berkontribusi dalam menjaga dan memperkuat keberlanjutan Pancasila, dalam menjaga dan memperkuat keberlanjutan Pancasila, yaitu ada 27 orang responden memiliki kontribusi masyarakat sangat penting, sedangkan 19 orang menganggapnya penting, dan ada 2 orang yang merasa itu tidak penting. Peran organisasi masyarakat dalam mendukung pertahanan Pancasila, dan organisasi masyarakat dianggap sangat penting mendukung pertahanan Pancasila. Ada 27 responden yang menganggap penting, sangat penting, dan ada 18 responden menganggap itu penting. Dan ada juga 2 orang yang merasa itu tidak penting. Tindakan preventif terhadap radikalisme ideologi perlu ditingkatkan untuk menjaga ketersediaan nilai Pancasila. Ketika membahas tindakan preventif terhadap radikalisme ideologi, menyatakan sangat penting ada 22 orang, dan ada 24 tidak hanya menganggap hanya penting, dan 2 orang merasa itu tidak penting. Dukungan terhadap kerjasama internasional, memperkuat posisi sebagai nilai dasar negara Indonesia. Terlihat juga ada 20 peserta menyatakan sangat penting, 23 peserta menganggap penting, dan 2 orang peserta yang menganggap itu kurang penting, dan ada 1 orang itu yang menganggap sangat-sangat tidak penting. Upaya diplomasi kultural dalam mempromosikan nilai-nilai Pancasila terakhir, upaya diplomasi mempromosikan nilai-nilai Pancasila dianggap sangat penting, ada 30%, dan ada 23% menganggap penting, dan ada yang 23% yang menganggap tidak penting. Selanjutnya, melalui media cetak, langkah yang diambil untuk menyikapi persoalan Pancasila sebagai dasar negara ini merupakan tanda bahwa kita, bangsa Indonesia, harus menyadari pentingnya Pancasila sebagai dasar negara, menjadikannya sebagai pedoman perilaku, dan menciptakan negara yang kuat dan hubungan yang konsisten dengan orang-orang. Artinya, kita harus mempunyai pola pikir nilai-nilai Pancasila. Kebijakan untuk mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara adalah hal yang penting. Mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara berarti menjaga keutuhan bangsa Indonesia. Pasalnya, Indonesia merupakan negara dengan suku, ras, agama, budaya, dan bahasa daerah yang berbeda-beda. Keistimewaan Pancasila sebagai dasar negara dan pedoman hidup mempunyai manfaat yang sangat penting dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan mengedepankan nilai-nilai seperti gotong royong dan persatuan, Pancasila dapat menjaga keutuhan bangsa Indonesia yang terdiri dari beragam suku, agama, dan budaya. Pancasila tidak menjadi dasar negara adalah gejolak politik dapat terjadi jika suatu negara tidak memiliki landasan negara yang kuat dan stabil. Dengan memperkuat Pancasila sebagai dasar negara dan menciptakan stabilitas, maka Pancasila sebagai dasar negara dapat diperbaharui. Seperti Pancasila yang kedua, memperbaiki sistem politik dan hukum secara adil dan sukses, yaitu mencapai kemanusiaan yang adil dan beradab. Melalui Pancasila, kita memperkukuh persatuan kita di tengah kekayaan keberagaman budaya, suku, dan agama. Sebab keberadaan Pancasila sebagai dasar negara sangat penting bagi pemerintah. Media internet, pentingnya Pancasila sebagai dasar negara melampaui simbol formal, menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Pancasila memainkan peran sentral dalam mengatur kehidupan nasional, memperkokoh persatuan, dan menjadi landasan moral yang menghargai keberagaman. Keuntungan dari kebijakan ini adalah kemajuan dan penguatan persatuan bangsa, serta Pancasila sebagai sumber hukum utama yang menjaga kedaulatan dan keadilan. Kebijakan untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, memperkuat pendidikan, dan meningkatkan kerjasama antar lembaga adalah langkah penting untuk kemajuan Indonesia. Mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara. Sebab pentingnya Pancasila sebagai dasar negara tidak hanya sekedar simbol formal, namun juga menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Nilai-nilai Pancasila mencakup berbagai bidang antara lain pemerintahan, agama, politik, hukum, dan aspek kehidupan bermasyarakat. Pancasila mempunyai peran yang sangat penting dalam membentuk jati diri dan haluan bangsa. Pentingnya Pancasila sebagai landasan utama negara tidak hanya bersifat simbolis saja, namun juga penting sebagai pedoman dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia.
dalam konteks pemerintahan, agama, politik, dan kehidupan masyarakat. Pancasila sebagai dasar negara mempunyai peran penting sentral dalam mengatur dan memelihara kehidupan nasional serta memperkokoh persatuan bangsa Indonesia. Tentu saja, selain sebagai landasan negara, Pancasila juga berfungsi sebagai landasan moral yang menghargai keberagaman dan mengedepankan kesetaraan bagi seluruh warga Indonesia. Keuntungannya adalah Indonesia bisa maju dan memperkuat persatuan bangsa. Pancasila juga merupakan falsafah hidup pemersatu bangsa. Selain itu, Pancasila juga merupakan sumber hukum utama bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pendidikan dan peran generasi muda. Urgensi pendidikan Pancasila bagi generasi muda. Pendidikan Pancasila bagi generasi muda memiliki urgensi yang sangat penting dalam membangun fondasi moral, etika, dan kesadaran sebagai warga negara yang beradab. Hal ini tercermin dari hasil survei yang menunjukkan konsensus yang tinggi bahwa kesadaran dan esensial nilai-nilai Pancasila sebanyak 72,9% responden menganggap sangat esensial, sementara 27,1% menyatakan bahwa itu penting. Ini mencerminkan kebutuhan akan pemahaman mendalam tentang Pancasila sebagai landasan negara. Pemahaman nilai-nilai Pancasila oleh generasi muda menjadi krusial dalam membangun masyarakat yang berkebudayaan, harmonis, dan beradab. Dari data survei peran keluarga dan agama dalam menanamkan dan mendukung nilai-nilai Pancasila, mayoritas responden 68,8% dan 62,5% menilai sangat penting peran keluarga dan agama dalam menanamkan serta mendukung nilai-nilai Pancasila. Hal ini mencerminkan kesadaran bahwa keluarga dan agama memegang peran penting dalam membentuk pemahaman dan penerapan nilai-nilai Pancasila. Tantangan dan langkah-langkah konkret. Pertama, ancaman terhadap keharmonisan, yaitu radikalisme dan ekstremisme mengganggu keharmonisan masyarakat dengan memperkuat pemisahan antara kelompok berdasarkan perbedaan ideologi, agama, dan pandangan politik. Yang kedua, pengguguran nilai-nilai Pancasila, yaitu upaya merongrong nilai-nilai Pancasila yang mendasari kesatuan dan keragaman Indonesia dengan menggantikan prinsip-prinsip tersebut oleh ideologi yang eksklusif. Yang ketiga, ketidakstabilan sosial politik, yaitu kegiatan radikal dan ekstrim menyebabkan ketidakstabilan sosial politik dengan mengancam perdamaian dan keamanan nasional. Kesimpulannya adalah pendidikan Pancasila perlu diperkuat untuk melibatkan generasi muda, sementara peran keluarga, agama, dan masyarakat krusial dalam membentuk pemahaman nilai-nilai Pancasila. Tantangan radikalisme harus diatasi dengan pemerintah dan peran seni, budaya, dan diplomasi. Kultur penting untuk membangun identitas nasional.